Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Sukriani dengan NIM 2021 060095 dari kelas 3C Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita menyimak video berikutnya. Upaya pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi. 1. Tantangan pembaharuan. Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Berbagai catatan menunjukkan adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Fakta-fakta yang terjadi menunjukkan bahwa negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui negara-negara berkembang soal praktik korupsi karena korupsi sudah merusak sistem ekonomi sosial baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Jika di negara kaya korupsi sudah mencapai tahap serius, di negara miskin korupsi justru sudah berada di tahap yang paling kritis. Menurut Susan Rose Ackerman, kasus di Italia, demokrasi dan pasar bebas bukan satu-satunya alat penangkal korupsi. Pergeseran pemerintah otoriter ke pemerintah demokratis tidak serta-merta mampu menggusur tradisi suap-menyuap. Korupsi ada di semua sistem sosial, feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Dibutuhkan juga upaya penegakan hukum sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpuk menggunakan suap sebagai standar dan strategi mencapai sebuah kepentingan bisnis. Korupsi sering terjadi dengan penyalahgunaan dan bantuan luar negeri dan hibah yang dimaksud untuk membangun dan meringankan beban penderita akibat perang atau bencana alam. Korupsi berakibat langsung pada penderitaan rakyat banyak, memperparah kemelaratan rakyat, dan memperlemah lembaga-lembaga demokrasi. Kemarahan sosial rakyat dalam ketidakberdayaannya ketika melihat praktik korupsi lembaga-lembaga pemerintahan sering dipakai dalil kelompok orang untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang dianggap korup dan biasanya berhasil merampas hati rakyat melarat yang tidak berdaya ini. Anatomi korupsi. Selain merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan demi keuntungan pribadi, korupsi adalah tindakan ketidakpatuhan seorang pejabat publik untuk menjaga jarak. Apakah sebuah keputusan publik diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan publik atau karena kepentingan pribadi, kelompok, dan keluarga yang mewarnai kebijakan itu? Irosinya tidak ada konsep yang sama untuk mengukur apakah sebuah perilaku itu bisa digolongkan sebagai tindakan korup atau tidak. Perbedaan pandangan dan pemahaman ini semakin mempersulit pemberantasan korupsi. Faktor-faktor yang menjadi sebab orang enggan memberantas korupsi antara lain adanya keraguan apakah sebuah tindakan korup atau bukan, atau ada sikap pesimis bahwa hukum sulit membuktikan dan memberi sanksi kepada pelaku korupsi, kekhawatiran adanya ancaman dari pelaku atau kedudukan yang lebih rendah dalam sebuah organisasi. Bidang kegiatan pemerintah yang rawan terhadap korupsi adalah bidang usaha pengadaan barang dan jasa untuk publik, bidang properti, birokrasi, distribusi barang, pengangkatan pegawai pemerintahan dan tata pemerintah daerah. Model korupsi yang biasa dikembangkan antara lain nepotisme, korupsi politik, uang komisi, bagi kontrak, dan sebagai bentuk penggelapan dana. Bentuk-bentuk praktik korupsi selalu sama. Dimanapun korupsi di Cina, tempat birokrat menjual kekuasaan administrasi mereka. Sama dengan korupsi di Eropa, tempat partai politik mendapat komisi dalam jumlah yang sangat besar dari proyek-proyek pemerintah. Sepanjang
Menyangkut korupsi, hampir tidak ada orang yang bisa mengancam orang lain. Di pemerintahan yang paling bersih sekalipun, korupsi tetap ada. Oleh karena itu, upaya pemberantas korupsi harus dilakukan terus-menerus. 3. Mengembangkan jawaban. Sekalipun banyak upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, para aktivis anti korupsi belum tahu dari mana pemberantas korupsi harus dimulai. Sejarah membuktikan banyak memimpin negara yang bersih harus mengakhiri pemimpinannya dengan dakwah korupsi selama memegang kekuasaan. Sementara di banyak negara berkembang berkaitan dengan kasus korupsi, pemberantasan korupsi selalu mengandaikan adanya tata pemerintahan baru, bukan sekedar menata ulang pemerintah. Perubahan radikal ini dibutuhkan karena kekuasaan hanya ada di tingkat tertinggi pemerintahan. Seorang pemimpin baru yang punya komitmen memberantas korupsi harus berhadapan dengan sistem pemerintahan lama yang korup. Faktor lainnya adalah tidak adanya keinginan pemimpin dan elit politik. Akibatnya ada implikasi politik dan administrasi jika pegawai di tingkat bawah melakukan kontrol sosial terhadap perilaku elit di tingkat atas, sementara pembaruan selalu diandaikan hanya untuk mereka yang berada pada tingkat politik. 6. Strategi memberantas korupsi Jeremy Pope 7 yang lain rendah. Mereka yang ada di lapisan atas, mereka tidak membutuhkan pembaharuan. Kalau ada pembaharuan biasanya dilakukan dengan tidak menyeluruh dan tidak memiliki fokus yang spesifik. Pembaruan lebih difokuskan pada hukum, sebenarnya sebuah pendekatan yang tidak sepenuhnya benar jika ingin mengubah keinginan dan perilaku seorang. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. 1. Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Karena pada akhirnya perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya. Padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Seseorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Penyuapan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Penyuapan ada juga yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12 huruf atau
12 huruf menyatakan pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. Fungsi PBB untuk pemberantasan korupsi. 1. Kepedulian PBB terhadap pemberantasan korupsi dapat dilihat pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB membentuk Konvensi Anti Korupsi United Nations Convention Against Corruption atau disingkat UNCAC yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia. Konvensi tersebut terdapat ketentuan tentang pengembalian aset yang dapat memudahkan pemerintah di setiap negara untuk melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri kembali ke negara tempat tindak kejahatan korupsi dilakukan. Ide tentang pengembalian aset ini sangat bermanfaat bagi negara-negara berkembang karena banyak aset hasil korupsi yang dilakukan di negara-negara berkembang dilarikan ke luar negeri. Perhatikan PBB juga terhadap masalah korupsi dapat dilihat sejak tahun 2000. Sidang Majelis Umum PBB ke-55 menghasilkan resolusi PBB nomor 55 atau 61 pada tanggal 6 Desember 2000. Resolusi ini menyebutkan perlunya dirumuskan sebuah instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masalah korupsi sekarang ini sudah memasuki lintas batas negara. Hal ini dinyatakan dalam alinea keempat Mukaddimah UNCAC Deplu 2008.11. Kemudian setelah melalui beberapa sidang dan pertemuan-pertemuan Majelis Umum PBB akhirnya menerima UNCAC yang disahkan melalui konferensi tingkat tinggi KTT pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Sampai tahun 2010 terhitung 141 negara pihak telah mendatangani konvensi ini dan bahkan telah diratifikasi oleh 145 negara. Sejak disahkan pada tahun 2003, banyak negara yang kemudian menggunakan mekanisme dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC untuk menangani masalah korupsi di negara mereka masing-masing. Salah satu dari 145 negara yang meratifikasi UNCAC adalah Indonesia, yang meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun. Tujuan Konvensi PBB untuk pemberantasan korupsi. Ada beberapa tujuan dari UNCAC, yaitu pertama, meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Kedua, meningkatkan kemudahan dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset. Dan ketiga, memajukan integritas, akuntabilitas, dan pengolahan kekayaan negara dan kekayaan publik. Dan yang ketiga, penggunaan istilah yang digunakan dalam konvensi PBB untuk memberantas korupsi.
mengemukakan beberapa istilah seperti A. Public official, B. Foreign public official, C. Official of a public international organization, D. Property, E. Process of crime, F. Freezing of seizure, G. Confiscation. Prediction office. Istilah-istilah property, process of crimes, freezing, confiscation, predicate, office, dan controlled delivery adalah sama dengan pengertian yang terdapat dalam Konvensi TOC tahun 2003. Ruang lingkup pasal 3 yaitu bahwa konvensi dapat diterapkan pada pencegahan, investigasi, dan penuntutan korupsi, pembekuan, penyitaan, dan pembelian hasil kejahatan korupsi tersebut. Konvensi ini juga dapat diterapkan terhadap kejahatan yang merugikan atau membahayakan kekayaan negara. 4. Kedaulatan negara. Pasal 4 ada prinsip hukum internasional yang sangat penting dalam konvensi korupsi tersebut, yaitu prinsip kedaulatan negara yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1, yaitu prinsip persamaan kedaulatan negara yang menegaskan bahwa semua kewajiban negara serta menurut konvensi korupsi ini tidak berlaku apabila bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, integritas teritorial negara, dan non-intervensi dalam persoalan domestik suatu negara. Di samping itu, ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat 2 bahwa tidak ada aturan dalam konvensi ini yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan jurisdiksi suatu negara di negara lain sesuai dengan hukum nasional. Oke, mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.